Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sriwahyuni dengan NIM 3040-230020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi meningkatkan produktivitas PT Lion Air. Yang saya hormati dosen pengampu Matkul Manajemen Operasional Bapak DRS Bejo Santoso, MT PhD, Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro, Manajemen Industri, MT Institut Teknologi Bandung, Doctor of Philosophy, PhD International Islamic University Malaysia. Pada presentasi kali ini, saya ingin membahas 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, 3. Strategi-strategi, 4. Pembahasan, dan 5. Kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sebagai salah satu maskapai terbesar di Indonesia, Lion Air memainkan peran penting dalam industri penerbangan nasional dan regional. Maskapai ini membantu memfasilitasi mobilitas penduduk dan perdagangan antar wilayah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lion Air telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri penerbangan Indonesia dan terus berupaya untuk memperkuat posisinya di pasar domestik dan internasional. Lion Air memiliki salah satu armada pesawat terbesar di Indonesia, terdiri dari pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan Airbus A330. Maskapai ini terus memperbarui dan memperluas armadanya untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Lion Air Group memiliki beberapa anak perusahaan seperti Wings Air, Batik Air, dan Melindo Air yang berbasis di Malaysia. Anak perusahaan ini membantu Lion Air memperluas jangkauan layanan dan segmen pasar yang berbeda. Lion Air telah mencapai banyak pencapaian dalam hal volume penumpang dan ekspansi rute. Namun, maskapai ini juga menghadapi sejumlah tantangan termasuk masalah keamanan dan ketepatan waktu penerbangan yang kadang-kadang masih dikritik. Yang kedua yaitu landasan teori. PT Lion Air menggunakan 6 landasan teori untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang pertama yaitu teori manajemen operasional. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menghilangkan pemborosan dan mengurangi variabilitas dalam proses, dan membantu dalam optimalisasi jadwal penerbangan dan pemeliharaan pesawat. Yang kedua, teori sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Penggunaan insentif berbasis kinerja memotivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu teori pemasaran. Model ini menekankan pentingnya kualitas layanan dalam memenuhi harapan pelanggan. Dengan meningkatkan kualitas layanan dan merespon keluhan pelanggan dengan cepat, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, teori strategi bisnis. Model ini mengidentifikasi strategi pertumbuhan melalui penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Dengan memperluas rute penerbangan dan mengembangkan layanan tambahan seperti kargo udara, Lion Air dapat meningkatkan sumber pendapatannya dan mengurangi resiko bisnis. 5. Teori teknologi dan inovasi. Menurut teori ini, adopsi teknologi baru membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Teknologi manajemen armada dan data operasional dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan mengurangi biaya. Yang keenam yaitu teori keuangan perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan, pengelolaan resiko, dan
Diversifikasi pendapatan dapat membantu Lion Air mencapai stabilitas finansial dan pertumbuhan jangka waktu panjang. Dengan menggunakan landasan-landasan teori, PT Lion Air dapat merancang dan mengimplementasikan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi operasional, memotivasi karyawan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengadopsi teknologi inovasi, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu strategi-strategi meningkatkan produktivitas PT Lion Air. Ada 8 strategi, yaitu yang pertama, optimalisasi jadwal penerbangan. Yang kedua, pelatihan dan perkembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pemeliharaan dan manajemen armada. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Yang kelima, peningkatan pelayanan pelanggan. Yang keenam, efisiensi bahan bakar. Yang ketujuh, manajemen biaya yang efisien. Yang kedelapan, peningkatan kerjasama dan aliansi. Yang keempat, yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu optimalisasi jadwal penerbangan. Untuk mengoptimalkan jadwal penerbangan, PT Lion Air dapat menerapkan 7 strategi yang meliputi 1. Analisis permintaan dan peran penumpang. Mengumpulkan dan menganalisis data permintaan penumpang untuk mengidentifikasi pola perjalanan dan frekuensi. Yang kedua, manajemen armada yang efisien, mengoptimalkan penggunaan pesawat dengan merencanakan rotasi yang efisien dan menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Menerapkan pemeliharaan pesawat yang terjadwal dan prediktif untuk memaksimalkan ketersediaan armada. Yang ketiga, optimalisasi rute dan frekuensi. Mengevaluasi kinerja rute secara berkala dan menyesuaikan frekuensi penerbangan berdasarkan permintaan. Mengidentifikasi peluang untuk membuka rute baru atau mengubah rute yang kurang menguntungkan. Yang keempat, penjadwalan fleksibel dan adaptif. Menyesuaikan jadwal penerbangan berdasarkan perubahan permintaan atau kondisi operasional yang tak terduga. Merespon cepat terhadap perubahan musiman atau acara khusus dengan menambah atau mengurangi frekuensi penerbangan. Yang kelima, koordinasi dengan bandara dan otoritas. Berkolaborasi dengan bandara untuk mengatur slot waktu yang optimal dan meminimalkan penundaan. Bekerja sama dengan otoritas penerbangan untuk memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan. Yang keenam, peningkatan proses operasional. Memantau secara terus-menerus kinerja jadwal penerbangan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang ketujuh, penggunaan teknologi dan inovasi. Menerapkan sistem manajemen jadwal penerbangan yang canggih untuk mengoptimalkan jadwal secara otomatis. Memanfaatkan analitik prediktif untuk meramalkan permintaan dan mengatur jadwal dengan lebih efisien. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Lion Air dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu pelatihan dan perkembangan sumber daya manusia. Lion Air dapat melaksanakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif. Ada 8 langkah yang diambil, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Lakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh berbagai departemen dan level jabatan di perusahaan. Yang kedua, perencanaan program pelatihan. Rencanakan program pelatihan yang
terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta individu. Program pelatihan dapat mencakup berbagai topik, mulai dari keterampilan teknis hingga manajerial dan soft skills. 3. Pelatihan keterampilan teknis. Sediakan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan teknis yang relevan dan dengan pekerjaan seperti pemeliharaan pesawat, prosedur operasional, penerbangan, dan teknologi informasi. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan. Fokus pada pengembangan kepemimpinan bagi para manajer dan pemimpin tim. Ini termasuk pelatihan dalam kepemimpinan situasional, manajemen konflik, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan. Yang kelima, pelatihan layanan pelanggan. Berikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan layanan pelanggan, termasuk cara berinteraksi dengan penumpang, menangani keluhan, dan menciptakan pelanggan yang positif. Yang keenam, pelatihan kesehatan dan keselamatan. Pastikan para karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai tentang kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, termasuk prosedur darurat dan keamanan penerbangan. Yang ketujuh, pelatihan komunikasi dan kolaborasi. Tingkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dan kolaborasi antar tim. Ini termasuk pelatihan dalam negosiasi, kinerja tim, dan resolusi konflik. Yang kedelapan, pengukuran dan evaluasi. Setelah pelatihan dilaksanakan, lakukan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Gunakan umpan balik dari peserta pelatihan dan hasil kinerja untuk mengevaluasi dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas layanan. Dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, PT Lion Air dapat memastikan bahwa karyawannya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan kerja yang dinamis dan kompetitif. Yang ketiga yaitu pemeliharaan dan manajemen armada. Dalam rangka memastikan pemeliharaan dan manajemen armada yang efektif, PT Lion Air dapat menerapkan 6 langkah yaitu 1. Pengembangan rencana pemeliharaan. Membuat rencana pemeliharaan yang terperinci dan berkala untuk setiap pesawat dalam armada. Menjadwalkan pemeliharaan rutin serta perawatan preventif untuk memastikan keandalan operasional dan keselamatan penerbangan. Yang kedua, penggunaan teknologi canggih. Memanfaatkan teknologi canggih seperti sensor load dan pemantauan berbasis cloud untuk memantau kondisi pesawat secara real time. Menerapkan sistem manajemen pemeliharaan terotomatisasi untuk mengelola jadwal perawatan dan suku cadang. 3. Pelatihan dan sertifikat. Memberikan pelatihan reguler kepada teknisi pesawat untuk meningkatkan keterampilan dalam memelihara pesawat. Yang keempat, manajemen suku cadang. Pengelola inventaris suku cadang dengan efisien untuk memastikan ketersediaan yang cukup tanpa kelebihan stok yang tidak perlu. Melakukan manajemen persediaan yang baik untuk meminimalkan waktu tunggu dan biaya ekstra. Yang kelima, optimalisasi penggunaan data. Mengoptimalkan penggunaan armada dengan menyesuaikan jadwal penerbangan berdasarkan permintaan penumpang dan ketersediaan pesawat. Merencanakan rotasi armada dengan cermat untuk memaksimalkan waktu terbang dan menghindari downtime yang tidak perlu. 6. Analisis data kerja. Mengumpulkan data dan menganalisis data operasional dan kinerja pesawat secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan potensi masalah. Menggunakan analisis data untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan, pemeliharaan, dan manajemen armada. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, PT Lion Air dapat memastikan bahwa armada pesawatnya tetap dalam kondisi optimal, layanan pelanggan terjamin, dan operasional berjalan dengan lancar dan efisien. Yang keempat yaitu teknologi dan inovasi.
Dalam konteks teknologi dan inovasi, PT Lion Air dapat mengimplementasikan berbagai solusi yang mencakup 5 langkah. Yang pertama yaitu Internet of Things atau LOT, menggunakan sensor LOT pada pesawat untuk memantau kondisi mesin, sistem, dan suhu cadang secara real-time. Mengintegrasikan LOT dalam manajemen armada untuk meningkatkan pemeliharaan prediktif dan mengoptimalkan efisien operasional. Yang kedua, teknologi mobile dan aplikasi. Pengembangan aplikasi mobile untuk memudahkan proses pemesanan tiket, check-in, dan akses informasi penerbangan bagi penumpang. Memanfaatkan teknologi mobile untuk memperluas jangkauan layanan pelanggan dan meningkatkan kenyamanan penumpang. Yang ketiga, otomasi dan robotik. Menggunakan otomasi untuk meningkatkan efisiensi proses operasional di bandara seperti proses check-in dan penanganan bagasi. Mengimplementasikan robotika untuk bertugas-tugas seperti pembersihan pesawat dan pengaturan kabin untuk mempercepat turnaround time. 4. Energi dan efisiensi. Mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon. Menggunakan sistem manajemen energi untuk mengoptimalkan penggunaan daya di gedung kantor dan fasilitas operasional. 5. Manajemen kesehatan dan keselamatan. Penerapan solusi digital untuk memantau dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan, terutama dalam konteks pandemi seperti COVID-19. Menggunakan teknologi identifikasi biometrik untuk memastikan keamanan di area keberangkatan dan kedatangan. Dengan mengadopsi teknologi dan inovasi dalam berbagai aspek operasional, PT Lion Air dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan penumpang, dan keselamatan operasional yang semuanya berkontribusi pada peningkatannya dan daya saing perusahaan di industri penerbangan. Yang kelima, peningkatan pelayanan pelanggan. Untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, PT Lion Air dapat mengimplementasikan 5 strategi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Menyediakan berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pelanggan seperti telepon, email, dan media sosial. Merespon dengan cepat terhadap pertanyaan, keluhan, dan masukan pelanggan untuk memperkuat hubungan dan memperbaiki pengalaman pelanggan. Yang kedua, personalisasi pelayanan. Menggunakan data pelanggan untuk memahami preferensi dan kebutuhan individu dan menyediakan layanan yang disesuaikan secara personal. 3. Peningkatan pelayanan penerbangan. Menyediakan fasilitas dan layanan di bandara yang memudahkan perjalanan pelanggan seperti check-in online, self-service, dan lounge eksklusif. 4. Keterlibatan dan interaksi dengan pelanggan. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengumpulkan umpan balik dan mengidentifikasi area selama perjalanan. 5. Pemesanan yang mudah. Memperbarui dan menyederhanakan proses pemesanan tiket secara online untuk memastikan pengalaman yang lancar dan mudah bagi pelanggan. Menyediakan layanan bantuan dan dukungan pelanggan selama proses pemesanan untuk mengatasi masalah atau pertanyaan yang mungkin timbul. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Lion Air dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas, dan membangun reputasi sebagai maskapai yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keenam yaitu efisiensi bahan bakar. Untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, PT Lion Air dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan teknologi penghematan bahan bakar. Menggunakan teknologi mesin yang lebih efisien dan ramah lingkungan serta sistem manajemen penerbangan yang canggih untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar selama penerbangan. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran kru pesawat. Memberikan pelatihan kepada pilot dan kru pesawat tentang praktik terbaik dalam penggunaan bahan bakar dan teknik penerbangan yang efisien. Yang ketiga, monitoring dan analisis konsumsi bahan bakar.
menggunakan sistem pemantau dan analisis data yang canggih untuk melacak dan menganalisis konsumsi bahan bakar pesawat secara real time. 4. Penggunaan bahan bakar alternatif dan ramah lingkungan. Meneliti dan mengadopsi bahan bakar seperti biokerosin atau hidrogen yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi untuk mengurangi emisi karbon. Yang kelima, kolaborasi dengan produsen dan pemasok. Kolaborasi dengan produsen pesawat dan pemasok bahan bakar untuk mengembangkan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar. Melakukan penelitian bersama dan pertukaran informasi dengan mitra industri untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi dan praktik terbaik dalam penggunaan bahan bakar. Dengan pengambilan langkah-langkah ini, PT Lion Air dapat mengurangi biaya operasional, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan berkelanjutan bisnisnya dalam jangka panjang. Yang ketujuh, manajemen biaya yang efisien merupakan elemen penting dalam peningkatan produktivitas dan profitabilitas perusahaan seperti PT Lion Air. Berikut 6 strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, analisis dan pemantauan biaya. Lakukan audit biaya secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan serta menemukan area untuk penghematan. Yang kedua, perawatan pesawat yang efektif. Pemeliharaan preventif. Implementasikan program pemeliharaan preventif untuk mencegah kerusakan yang mahal dan meningkatkan umur panjang pesawat. 3. Negosiasi dan pengelolaan kontrak. Negosiasi ulang kontrak dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Yang keempat, penggunaan teknologi. Gunakan teknologi otomasi untuk tugas-tugas administratif dan operasional yang berulang, sehingga mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, pengelolaan aset dan inventaris. Optimalkan manajemen inventaris untuk mengurangi biaya penyimpanan dan resiko kelebihan stok atau kekurangan stok. Memaksimalkan pemanfaatan aset perusahaan seperti pesawat dan peralatan dengan memelihara yang baik dan rotasi penggunaan yang efisien. 6. Strategi penetapan harga. Tetapkan strategi penetapan harga dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran untuk memaksimalkan pendapatan dari penjualan tiket. Lakukan analisis pasar dan kompetitor secara rutin untuk memastikan harga yang ditawarkan kompetitif dan menarik bagi pelanggan. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, PT Lion Air dapat mengelola biaya secara lebih efisien, meningkatkan profitabilitas, dan menjaga daya tarik saing di industri penerbangan. Yang kedelapan atau yang terakhir, peningkatan kerjasama dan aliansi. Strategi dapat membantu PT Lion Air memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan kerjasama dan aliansi. Yang pertama, membentuk aliansi dengan maskapai lain. Membuat perjanjian kode sharing dengan maskapai lain untuk memperluas jaringan rute tanpa perlu menambah armada pesawat. Ini memungkinkan penumpang untuk memesan penerbangannya yang dilayani oleh beberapa maskapai dalam satu tiket. Yang kedua, kemitraan dengan bandara. Mengadakan kemitraan dengan bandara untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik seperti slot waktu yang lebih menguntungkan, parkir pesawat, dan fasilitas untuk penumpang. Yang ketiga, kerjasama dengan agen perjalanan dan platform online. Membentuk kerjasama dengan agen perjalanan untuk menjual tiket secara lebih luas dan menawarkan paket wisata yang menarik. Yang kelima, kolaborasi dengan industri. Kerjasama dengan hotel dan menyediakan akomodasi untuk menawarkan paket bundling yang mencakup tiket
penerbangan dan penginapan. Yang keenam, kerjasama pemerintah dan regulator. Bekerja sama dengan pemerintah dan regulator untuk memastikan kebutuhan terhadap peraturan yang berlaku serta mempengaruhi kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri penerbangan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Lion Air dapat memperkuat kerjasama dan aliansi, peningkatan efisiensi operasional, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. PT Lion Air Group bisa mencakup investasi dalam pemeliharaan pesawat untuk memastikan ketersediaan armada yang maksimal, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan rute baru atau ekspansi pasar, serta upaya untuk meningkatkan layanan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.